Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Nana Majnun. Di video kali ini Tante Nana bakal share salah satu resep roti bakery yang rasanya pasti enak banget. Namanya adalah roti gulung abon. Nah, roti gulung ini cara bikinnya sangat simple dengan bahan yang cukup ekonomis. Dan dalam video aku juga sertakan dengan menggunakan cara oven listrik dan juga oven tangkring. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara mana yang paling simple buat kalian. Nah, kalau kalian penasaran dengan tutorialnya, tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini aku sudah siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Ada 3 sendok makan gula pasir. Ada 1 sendok makan ragi instan. Ada setengah sendok makan bread improver. Ada 1 sendok makan susu bubuk. Ada 1 buah kuning telur. Dan ada 20-21 sendok makan air es. Setelah semua bahannya masuk, ini langsung aja aku mixer dengan kecepatan yang sedang sampai semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, bisa langsung ditambahkan dengan 1 sendok makan margarin, serta tambahkan juga setengah sendok teh garam. Nah, setelah margarin dan garamnya masuk, ini bisa langsung kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai teksturnya berubah menjadi kalis elastis. Nah, setelah adonan sudah mulai kalis elastis seperti ini, kita matikan mixernya, kemudian kita cek. Nah, kalau adonannya sudah membentuk lembaran tipis seperti ini dan tidak gampang sobek, berarti adonan ini sudah kalis dan udah siap untuk diproses ke selanjutnya. Nah, selanjutnya adonan ini bakal aku ratakan terlebih dahulu atau akan aku bulatkan sampai permukaannya halus. Setelah permukaannya sudah halus seperti ini, langsung aja adonan ini akan aku bagi menjadi 2. Yang pertama akan aku bagi sedikit lebih kecil daripada yang kedua, karena aku di sini menggunakan 2 loyang. Yang pertama aku menggunakan loyang ukuran 20x20, yang kedua aku menggunakan loyang ukuran 24x24. Nah, kenapa berbeda loyangnya? Karena di sini aku tidak punya loyang yang ukurannya sama ya. Jadi loyang aku itu satu-satu segitu loh teman-teman. Bukan punya banyak, cuman salah satu aja. Tapi nanti di video bakal aku ratakan ukurannya biar sama. Nah, udah ya. Setelah ini akan aku proofing selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah sudah di proofing selama kurang lebih 20 menit, ini bakal aku cetak terlebih dahulu ya di dalam loyangnya. Yang pertama kali ini loyang yang aku gunakan ukuran 20x20, otomatis adonan yang kecil yang aku pakai. Nah, adonan ini bakal aku ratakan. Setelah diratakan seperti ini, langsung aja kita tusuk-tusuk menggunakan garpu. Ini manfaatnya agar nanti ketika dipanggang adonannya tidak menggelembung. Nah, setelah ditusuk-tusuk dengan garpu, langsung aja dikasih dengan bahan olesan, yaitu olesan dari kuning telur dan juga susu cair. Nah, setelah itu toppingnya aku menggunakan wijen, ada daun bawang dan juga ada cabai merah besar. Nah, seperti ini ya, bisa kalian ratakan atau sesuai dengan selera aja. Oke, setelah sudah rata seperti ini, langsung aja di proofing sampai kurang lebih 40 menit atau sampai double size. Setelah kurang lebih 45 menit, hasilnya seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam oven. Yang sebelumnya oven ini sudah aku panaskan terlebih dahulu dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Nah, ini di oven selama kurang lebih
15 atau 18 menit. Nah, setelah kurang lebih 15 sampai 18 menit, ini rotinya sudah matang, permukaannya juga sudah kuning keemasan. Nah, setelah itu langsung aja akan aku sisir pinggir-pinggirannya, biar nanti ketika mengeluarkan dari loyang bisa gampang ya. Oke, setelah itu bakal aku keluarkan dari loyangnya, dan hasilnya seperti ini. Kita klotek ya, ini ada kertas rotinya. Setelah itu langsung aja, tidak usah menunggu sampai dingin, ini masih panas, masih hangat. Aku olesi dengan bahan olesan, yaitu ada mayones yang rasa pedas. Kemudian untuk isiannya ini ada abon sapi. Abonnya aku menggunakan abon yang beli di Indomaret, itu abonnya enak banget. Oke, masih panas dan masih hangat. Ini langsung aja kita gulung dengan cara seperti ini, pelan-pelan saja. Jujur aku masih belum bisa ya, jadi ini aku pelan-pelan banget, takutnya retak. Tapi alhamdulillah ini sama sekali nggak retak dan cukup bagus. Untuk menggulungnya, di sini aku menggunakan kertas roti. Kalau teman-teman nggak punya kertas roti, bisa menggunakan serbet yang bagus ya, dan yang bersih. Nah, udah selesai, ini kita tekan-tekan dan juga kita padatkan. Kayak gini ya teman-teman. Nah, setelah sudah padat semua, ini kita tunggu sampai kurang lebih 20 menit. Nah, setelah kurang lebih 20 menit, ini sudah set. Jadi udah bisa untuk kita pindahkan ke loyang yang lain atau kita pindahkan ke tempat foto ya. Sebelum kita foto, kita rapikan terlebih dahulu ujung-ujungnya. Nah, ujung-ujungnya ini bakal aku rapikan. Nanti aku kasih dengan olesan mayonaise dan juga bakal aku tambahkan dengan abon seperti ini. Nah, udah selesai, ini versi yang oven listrik. Selanjutnya kita beralih ke oven tangkring ya. Ini adalah adonan yang kedua dari oven tangkringnya. Yang pertama tadi aku gagal untuk oven tangkring, jadi ini aku menggunakan adonan lagi yang kedua. Oke, ini ovennya sudah aku panaskan selama kurang lebih 10 menit dengan api kecil. Nah, setelah kurang lebih 20 menit dengan menggunakan api kecil, langsung aja kita keluarkan dari ovennya. Memang untuk menggunakan oven tangkring ini agak sedikit tricky ya teman-teman, karena kalau lebih dari 18 menit atau 20 menit itu bakal bawahnya itu benar-benar sudah garing, jadi nggak bisa kayak digulung gitu ya, karena pengalaman yang kemarin aku bikin tuh terlalu kecoklatan. Nah, kalau ini waktunya kurang lebih 18 menit, jadi tidak terlalu kecoklatan ya, masih lembek juga. Seperti di video yang pertama atau di metode yang oven listrik, aku juga kasih isian dengan abon dan juga mayones. Kali ini mayonesnya yang rasa original. Untuk bahan-bahannya nanti aku kasih di deskripsi box ya teman-teman, jadi kalian bisa ngecek di sana. Nah, setelah sudah kita ratakan isian abonnya, langsung aja kita gulung. Untuk kertas rotinya ini agak kucel karena bekas dari gulungan yang pertama ya. Ini perlahan aja. Nah, sudah ya, seperti ini kita padatkan, kita tunggu sampai kurang lebih 20 menit biar set. Nah, ini dia hasilnya. Jadi antara oven tangkring dan juga oven listrik itu beda banget. Kalau oven tangkring di sini memang agak sedikit pucat, belum coklat keemasan, tapi bagaimana lagi karena oven aku itu tidak ada yang untuk suhu atasnya ya, kayak pemanas atasnya itu nggak ada. Jadi aku lebih prefer pakai menggunakan oven listrik ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya oven listrik, pakai oven tangkring aja. Rasanya tetap enak banget, empuk dan juga harum. Jadi sesuaikan aja yang kalian punya di rumah. Nah, udah ya teman-teman. Untuk resep ini aku bisa menghasilkan 2 buah. Kalau dijual bisa kalian jual seharga kurang lebih 35 atau 30 ribu rupiah, atau bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing.
Terima kasih sudah menonton video aku hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Dan kalau teman-teman sudah nyobain dengan resep-resep yang sudah pernah aku share, jangan lupa juga untuk tag aku di Instagram @nanamajnun. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.